Pertamax naik sejak awal Juli lalu. Masih rada untung harganya ditahan, jadi tidak langsung melambung seperti bensin non-subsidi lainnya yang sudah naik signifikan sejak akhir April kemarin. Apalagi menahan harga di tengah harga minyak dunia yang naik parah sejak perang Amerika dan Iran, malah membuat nilai tukar rupiah merosot. Karena APBN yang harusnya dipakai untuk menggerakkan ekonomi, malah dipakai buat subsidi bensin yang menguap begitu saja. Ya, mau gimana lagi, yang penting tidak sampai krisis energi yang membuat mau berangkat kerja saja harus jalan kaki, karena tidak ada yang jual bensin seperti di Filipina. Sebagai pelipur lara bensin mahal, kami bahas saja jenis-jenis bensin yang pernah dijual Pertamina di Indonesia. Sebelumnya, kita bahas dulu sejarah Pertamina. Pada awalnya, Pertamina berdiri atas gabungan dari PN Pertamin yang berdiri tahun 1961 dan Permina yang berdiri pada tahun 1957. Merger ini berlangsung pada Agustus 1968 dan menjadi BUMN yang selain fungsi komersial dengan menjual minyak ke masyarakat guna mencari keuntungan, juga sebagai fungsi sosial, menyediakan minyak di tempat yang swasta tidak mau masuk karena tidak visible secara bisnis. Pada zaman itu, penjual bensin di Indonesia ada beberapa perusahaan selain Pertamina, misal Royal Dutch Shell, BP atau British Petroleum, dan Stanvac atau Standard Vacuum yang kelak menjadi mobil dan merger dengan Exxon menjadi Exxon Mobil. Penjual bensin ini hanya tersedia di kota-kota besar saja seperti Jakarta, sementara kota kecil tidak ada, karena memang tidak visible mengingat zaman itu Indonesia adalah salah satu negara termiskin yang beli mobil saja tidak kepikiran, apalagi beli bensin. Namun begitu, Shell menjadi salah satu pemain yang berani untuk menjual bensin ke banyak wilayah di Indonesia. Berhubung Shell adalah perusahaan Belanda yang sudah lebih dulu berkuasa. Pada tahun 1965, Shell menjual seluruh asetnya ke Pertamin yang akhirnya membuat Pertamina begitu mendominasi di Indonesia. Produk bahan bakar pertama yang dijual Pertamina ini adalah premium. Zaman sekarang mungkin banyak yang bertanya, mengapa bensin dengan angka RON rendah ini diberi nama premium? Padahal di luar sana bensin premium memiliki angka RON yang tinggi. Diberi nama premium karena zaman dulu inilah satu-satunya bahan bakar bensin yang disediakan oleh Pertamina saat itu. Saat itu juga hampir semua mobil mewah menggunakan mesin bensin. Tidak seperti sekarang di mana mobil mewah sudah banyak yang memakai mesin diesel. Setidaknya sampai tahun 1990, premium hanya memiliki angka oktan 83 berdasarkan isi kepres nomor 20 tanggal 24 Mei 1990. Pertamina memproduksi dua macam bensin, yaitu premium oktan 83 yang diproduksi dan dipasarkan dengan subsidi dari pemerintah, dan bensin Super 98 dengan oktan 98 yang dipasarkan tanpa subsidi. Entah kapan kemudian, premium memiliki angka oktan 88. Karena perkembangan teknologi otomotif, beberapa kendaraan memerlukan bensin dengan nilai oktan tinggi. Oleh karena itu, Pertamina menyediakan bensin Super 98 dengan RON 98. Untuk mencapai angka oktan yang tinggi ini, diperlukan tambahan beberapa aditif khusus seperti high octane motor gas komponen dan tetraethylit atau timbal. Senyawa timbal ini berfungsi menaikkan angka oktan, juga melumasi bantalan katup pada mesin. Namun sayangnya, timbal sangat beracun bagi otak manusia dan merusak komponen catalytic converter pada kendaraan. Oleh karena itu, sejak tahun 1994 muncul bensin Super 98 TT, di mana TT ini menunjukkan tidak adanya kandungan timbal yang digunakan. Bensin super ini dijual sampai sekitar tahun 90-an akhir. Setelah penghapusan bensin super, Dirjen Migas memberikan izin kepada perusahaan swasta nasional untuk memproduksi dan memasarkan bensin dengan angka oktan 92 yang diberi nama Premix, yang merupakan singkatan dari Premium Mixture. Berdasarkan keputusan Dirjen Migas nomor 21K/DDCM/1990. Premix ini sebenarnya merupakan campuran premium dengan zat aditif MTBE atau methyl tertiary butyl ether. MTBE ini merupakan salah satu bahan aditif untuk meningkatkan bilangan oktan pada bahan bakar kendaraan bermotor. MTBE mulanya dibuat karena adanya hasil sampingan yang cukup besar dari pabrik etilen. Nilai oktan bensin ini adalah 92 atau setara dengan Pertamax zaman sekarang. Penjualan premix ini dilakukan dengan cara menunjuk perusahaan swasta nasional yang diberi izin oleh Menteri Pertambangan dan Energi untuk memasarkan premix. Ada 5 perusahaan penyalur premix atau P3P
yaitu PT Panutan Selaras, PT Humpus, PT Sinar Pedoman Abadi, PT Giga Intrax, dan PT El Nusa yang merupakan anak perusahaan Pertamina sendiri. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas harga jual premix, Menteri Pertambangan dan Energi saat itu telah mengeluarkan surat nomor 4075-55-M-DJM-90 yang isinya menunjuk PT El Nusa sebagai price leader penjualan premix. Karena itu, harga premix walaupun masih satu provinsi bisa berbeda untuk setiap SPBU-nya. Karena dalam perkembangan selanjutnya, para konsumen premix menganggap angka oktan 92 terlalu rendah, maka atas keputusan Dirjen Migas nomor 26K-72-DDJM-1992, angka oktan premix dinaikkan lagi menjadi 94 dan penjualannya berlanjut sampai masa reformasi. Pada tahun 1996, Indonesia menghadiri konvensi Rio de Janeiro yang digelar pada 6 Agustus 1996 yang membahas mengenai langkah untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan, salah satunya dengan memperbaiki kandungan bensin. Indonesia sendiri kemudian membuat program Langit Biru untuk hal ini, di mana premium yang sebelumnya memiliki senyawa timbal untuk meningkatkan kandungan oktannya, dibuat bebas timbal dengan diluncurkannya Premium TT pada tahun 2001. Premium TT ini awalnya hanya tersedia di Jakarta saja, dan baru sejak 2006, semua bensin premium yang dijual di Indonesia sudah bebas timbal. Karena sudah bebas timbal, oleh karena itu Premium TT di-branding menjadi premium saja. Bensin ini bertahan sampai sekitar tahun 2021 ketika premium dihapuskan. BB2L merupakan singkatan dari bahan bakar dua langkah atau bensin biru dua tak. Bensin jenis ini dikenal juga oleh masyarakat luas sebagai bensin biru, mungkin juga karena program Langit Biru untuk menanggulangi pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, bensin ini dikhususkan untuk kendaraan dengan mesin dua tak, seperti motor dua tak yang saat itu masih mendominasi jalanan. Bensin berwarna biru ini memiliki kandungan MTBE maksimum 11% volume sebagai oktan booster dan kandungan timbal yang sangat rendah dengan maksimum 0,013 gram per liter. Bandingkan dengan premium atau premix yang memiliki kadar timbal 0,3 gram per liter. BB2L memiliki angka oktan minimal 80 dan maksimal 85. Dulu, bensin ini sangat digemari masyarakat karena harganya hanya Rp1.250, sementara premium saat itu harganya Rp1.450. Bensin ini akhirnya dihapus karena kandungan MTBE yang sangat mencemari lingkungan pada tahun 2001. Pertamax dirancang menggunakan zat aditif khusus yang jauh lebih ramah lingkungan dibanding MTBE yang dipakai bensin super dan premix. Pertamax dibuat untuk menggantikan premix dan diluncurkan pada 10 Desember 1999 dengan ciri berubah warna biru dan RON 92. Kandungan sulfurnya juga hanya 500 ppm yang membuatnya cocok untuk standar emisi Euro 2 yang baru diresmikan di Indonesia pada tahun 2006. Sehingga boleh dibilang Pertamax cukup melampaui zaman ketika baru diluncurkan. Sampai video ini dibuat, Pertamax masih dijual di SPBU Pertamina sampai sekarang. Dengan maraknya kendaraan CBU yang saat itu baru diperbolehkan, bensin oktan 2 dirasa kurang memenuhi kebutuhan, apalagi bensin Super TT baru saja discontinue. Oleh karena itu, pada 31 Mei 2002 muncul Pertamax Plus dengan RON 95 untuk menggantikannya. Pertamax Plus ini punya warna merah dengan oktan 95 dan kandungan sulfur 500 ppm seperti Pertamax karena untuk efisiensi produksi berhubung kilangnya sama. Pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show yang diselenggarakan 11 Agustus 2016, muncul jenis BBM baru bernama Pertamax Turbo, di mana bensin ini menggantikan Pertamax Plus. Ini karena kendaraan yang beredar di Indonesia sudah siap dengan standar emisi gas buang Euro 4 ke atas. Namun sayangnya, bensin yang banyak tersedia mentok hanya sanggup standar emisi Euro 2 saja. Pertamax Turbo juga memiliki kandungan sulfur yang rendah, hanya 50 ppm saja. Masih ingat tadi kami ngomongin program Langit Biru dan konferensi Rio tahun 96? Program ini sekarang sudah semakin berkembang, di mana kini tujuannya adalah Indonesia mencapai net zero emission. Salah satu langkah awal untuk menggapai hal tersebut adalah dengan memperkenalkannya bahan bakar nabati dengan nama Pertamax Green 95 pada 24 Juli 2023. Secara sederhana, Pertamax Green ini adalah bahan bakar fosil berupa Pertamax sebanyak 95% yang dicampur dengan bioetanol 5% yang bertindak sebagai peningkat oktan alami.
Bioetanol ini diproduksi dari hasil fermentasi molase tebu oleh PT Energi Agro Nusantara. Secara kimiawi, etanol murni memiliki nilai oktan yang sangat tinggi, yaitu sekitar RON 108 hingga 113, sehingga Pertamax Green memiliki kandungan oktan 95 dan kandungan sulfur 50 ppm saja. Karena bioetanol tidak memiliki kandungan sulfur dan proses blendingnya juga dilakukan pembersihan sulfur. BTW, tahun 80-an dulu Indonesia pernah melakukan riset untuk penggunaan bahan bakar nabati yang saat itu menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya. Lebih lengkapnya, baca saja di situs sederhana kami. Link ada di deskripsi. Pada Desember 2010, Pertamina meluncurkan jenis bensin baru bernama Pertamax Racing untuk mendukung geliat dunia balap tanah air dan memenuhi kebutuhan regulasi kejuaraan nasional maupun internasional yang mulai melarang penggunaan bensin balap bertimbal, seperti afgas atau bensin pesawat yang dulu sering disalahgunakan untuk balapan. Pertamax Racing ini punya ciri berupa warna ungu cerah dan memiliki RON 100 atau 102 tergantung batch produksi, di mana harganya juga cukup mahal, dengan 35.000 sampai 50.000 per liter, di saat harga Pertamax 92 hanya 10 ribuan saja. SPBU yang menjual Pertamax Racing ini juga sangat terbatas, seperti di SPBU Kuningan atau dekat sirkuit Sentul. Meski harganya kelihatan enggak ngotak, tapi kalau dibandingkan dengan bensin balap bersertifikasi FIA lainnya, seperti Elf Racing Fuel atau VP Racing yang mencapai 200 ribuan per liter, Pertamax Racing ini jadi jauh lebih murah. Kemudian, andai kata mau balapan di Jawa Timur yang tidak ada yang jual Pertamax Racing, Pertamina juga menyediakan kemasan jerrycan atau kaleng khusus berukuran 10 liter yang bisa dibeli dengan harga 800.000 sampai 1 juta rupiah, sudah termasuk pajak dan lainnya. Penjualan Pertamax Racing ini dihentikan sekitar tahun 2021 atau 2022 karena produknya terlalu niche. Pertamax Turbo yang dinilai hampir bisa menyamai Pertamax Racing dan fokus ke energi yang lebih bersih. Itu tadi beberapa jenis bensin yang pernah dijual BUMN tercinta. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar besok kalau bikin versi minyak diesel bisa tahu lebih awal. Akhir kata, terima kasih telah menonton.